Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Ramadanti dengan NIM 2262201057. Saya akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Baiklah, saya akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengolah transaksi keuangan secara teratur, mulai dari mencatat transaksi, memindahkannya ke buku besar, menyusun neraca saldo, melakukan penyesuaian, membuat laporan keuangan, hingga menutup akun pada akhir periode. Berikut saya akan memaparkan komponen-komponen apa saja sih yang termasuk siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi jasa pertama yaitu jurnal umum, yang kedua yaitu buku besar, yang ketiga ada neraca saldo, yang keempat ada jurnal penyesuaian, yang kelima ada kertas kerja, yang keenam ada laporan keuangan, yang ketujuh jurnal penutup, yang kedelapan jurnal pembalik. Berikut saya akan menjelaskan pengertian siklus akuntansi jasa satu persatu. Teman-teman harus memahami awal dari siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu pertama jurnal umum. Jurnal umum adalah suatu buku untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama satu periode akuntansi. Yang kedua ada buku besar. Buku besar adalah buku untuk mencatat mutasi perkiraan yang sejenis, sehingga diperoleh saldo masing-masing perkiraan. Yang ketiga ada neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu buku untuk mencatat saldo-saldo perkiraan pada buku besar. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian, yaitu kegiatan mencatat item-item yang mempengaruhi laporan keuangan pada akhir periode agar laporan keuangan tersebut menggambarkan nilai yang wajar, sehingga dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu kertas kerja atau sering disebut neraca lajur, yang dimana adalah suatu buku yang terdiri atas kolom-kolom yang tujuannya membantu penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan keuangan, yaitu laporan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan yang menggambarkan laba yang diterima atau rugi yang diderita selama satu periode, serta menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu atau akhir periode. Laporan keuangan ada 5, yang terdiri dari 1. Laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, yang ketiga ada neraca atau laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Berikutnya ada jurnal penutup, yaitu catatan akuntansi yang dibuat di akhir periode untuk mengosongkan saldo akun sementara. Proses penutupan ini umumnya dilakukan melalui 4 langkah. Yang pertama, menutup pendapatan, menutup beban, menutup ikhtisar laba rugi, menutup prive. Tujuannya agar akun-akun tersebut kembali nol saat memulai periode baru, serta memastikan saldo modal menunjukkan nilai yang sebenarnya. Yang terakhir ada jurnal pembalik, yaitu jurnal opsional yang dibuat pada awal periode baru, biasanya pada tanggal 1 Januari, untuk membalik transaksi pada jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun real baru. Tujuannya adalah menyederhanakan pencatatan dan mencegah terjadinya pencatatan ganda di periode akuntansi berikutnya. Dari 8 tahapan tersebut, terdapat 2 tahapan yang sifatnya tidak wajib, yaitu kertas kerja dan jurnal pembalik. Perusahaan boleh membuatnya dan boleh juga tidak membuatnya. Walaupun tidak wajib, kertas kerja dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan,
Sementara itu, jurnal pembalik dapat mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode berikutnya. Dalam pembahasan ini, seluruh tahap akan tetap dijelaskan agar siklus akuntansi dapat dipahami secara utuh. Siklus akuntansi hanya dapat dilaksanakan apabila perusahaan memiliki transaksi keuangan. Jika perusahaan tidak menjalankan kegiatan dan tidak memiliki transaksi, proses pencatatan akuntansi juga tidak dapat dilakukan. Untuk mempermudah pembahasan kita, saya akan menggunakan contoh perusahaan jasa fiktif bernama Salon Genzi Selalu Bahagia. Dan transaksi berlangsung selama bulan Desember tahun 2023. Tahap pertama dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah membuat jurnal umum, yaitu sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Sebelum menyusun jurnal umum, kita harus memahami kelompok-kelompok akun yang digunakan dalam perusahaan jasa. Secara umum, akun dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu pertama kelompok harta atau aset. Harta merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai perusahaan. Contohnya adalah kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, tanah, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, mesin, akumulasi penyusutan mesin, hak paten, hak cipta, hak merek. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua akun dalam kelompok harta memiliki saldo normal debit. Beberapa akun yang menjadi pengurang harta memiliki saldo normal kredit. Misalnya, akumulasi penyusutan, cadangan kerugian piutang, amortisasi, dan depresi. Yang kedua, kelompok utang atau kewajiban. Utang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Contohnya, utang usaha, utang gaji, utang bank, utang pajak. Berikutnya, kelompok ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal menunjukkan hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan. Nama akun modal biasanya disesuaikan dengan nama pemilik perusahaan. Karena pemilik Salon Genzi Selalu Bahagia bernama Zizi, akun modalnya ditulis sebagai modal Zizi. Yang keempat, kelompok pendapatan atau revenue. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utamanya. Dalam perusahaan jasa, pendapatan diperoleh ketika perusahaan telah menyelesaikan pelayanan kepada pelanggan. Pendapatan tetap diakui ketika jasa sudah diberikan, baik pembayarannya diterima maupun belum diterima. Pendapatan terbagi 4 komponen. Yang pertama, pendapatan jasa. Yang kedua, pendapatan sewa. Yang ketiga, pendapatan bunga. Yang keempat, pendapatan lain-lain. Terakhir, kelompok beban atau expense. Beban merupakan biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Contohnya, beban gaji, beban sewa, beban listrik, air dan telepon, beban bunga, beban pajak, dan beban lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang mungkin berpikir bahwa ketika beban sudah dibayar, berarti bebannya berkurang. Dalam akuntansi, pembayaran tersebut justru menunjukkan bahwa perusahaan mengakui adanya beban pada periode tersebut. Selanjutnya, kita langsung saja. Setiap transaksi harus dianalisis satu persatu, yaitu pada transaksi tanggal 1 Desember. Zizi sebagai pemilik menginvestasikan dana sebesar 50 juta
sebagai modal awal salon. Pertama, kita harus memahami dasar jenis akuntansi, yang dimana ketika harta bertambah di debit, ketika harta berkurang di kredit. Selanjutnya, ketika utang bertambah itu di kredit, utang berkurang di debit. Modal ketika bertambah di kredit, ketika berkurang di debit. Pendapatan ketika bertambah dia di kredit dan berkurang di debit. Beban bertambah di debit jika berkurang di kredit. Prefer bertambah di debit ketika berkurang dia di kredit. Menerima uang yaitu sebesar 50 juta. Karena uang tersebut merupakan setoran modal dari pemilik, modal Zizi juga bertambah sebesar 50 juta. Jadi pencatatan akunnya pada tanggal 1 Desember, akun kas di debit yaitu 50 juta dan modal Zizi di kredit sebesar 50 juta. Keterangan transaksi dapat ditulis sebagai setoran modal awal. Berikutnya transaksi tanggal 2 Desember. Perusahaan membayar 10 juta untuk sewa ruko selama 4 bulan. Karena pembayaran tersebut memberikan manfaat untuk beberapa bulan ke depan, pembayaran tidak langsung seluruhnya dianggap sebagai beban sewa. Pada saat pembayaran, transaksi dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka merupakan harta karena perusahaan masih memiliki hak untuk menggunakan tempat tersebut selama 4 bulan. Sewa dibayar di muka bertambah sebesar 10 juta. Kas berkurang sebesar 10 juta. Maka, jurnal umumnya adalah pada tanggal 2 Desember, sewa dibayar di muka di debit yaitu 10 juta, kas di kredit sebesar 10 juta. Berikutnya transaksi tanggal 3 Desember. Transaksi tersebut dibeli sampo, Harimax, dan lain-lain 2 juta secara tunai. Barang-barang tersebut termasuk perlengkapan karena akan digunakan dalam kegiatan salon dan dapat habis dalam waktu relatif singkat. Perlengkapan bertambah sebesar 2 juta, sedangkan kas berkurang sebesar 2 juta. Maka, jurnal umumnya pada tanggal 3 Desember, perlengkapan di debit 2 juta, kas di kredit sebesar 2 juta. Next, transaksi tanggal 4 Desember. Perusahaan membeli peralatan seharga 10 juta, dibayar tunai 4 juta, sisanya akan dibayar kemudian. Peralatan bertambah sebesar 10 juta, kas berkurang sebesar 4 juta, sisa yang belum dibayar dihitung sebagai berikut. 10 juta dikurangi 4 juta, menghasilkan 6 juta rupiah. Karena perusahaan belum membayar 6 juta, timbul utang usaha sebesar 6 juta. Maka, pencatatan jurnal umumnya yaitu pada tanggal 4 Desember, peralatan di debit 10 juta rupiah, kas di kredit 4 juta rupiah, utang usaha 6 juta rupiah. Dalam satu transaksi boleh terdapat lebih dari satu akun debit atau lebih dari satu akun kredit. Hal yang penting adalah jumlah debit harus selalu sama dengan jumlah kredit. Pada transaksi ini, total debit 10 juta dan total kredit juga sebesar 10 juta. Next, transaksi tanggal 10 Desember. Perusahaan menerima uang tunai sebesar 3.500.000 atas jasa salon yang telah diberikan kepada pelanggan. Karena perusahaan menerima uang,
kas bertambah sebesar 3.500.000 karena jasa telah selesai diberikan. Perusahaan mengakui pendapatan jasa sebesar 3.500.000. Pencatatan jurnal umumnya pada tanggal 10 Desember, kas didebit 3.500.000, pendapatan jasa dikredit 3.500.000. Next, transaksi tanggal 11 Desember. Perusahaan telah menyelesaikan jasa salon senilai Rp1.800.000, tetapi pelanggan baru akan membayar 1 minggu kemudian. Walaupun uang belum diterima, perusahaan tetap mengakui pendapatan karena jasa telah selesai diberikan. Perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Hak tersebut disebut sebagai piutang usaha. Piutang berbeda dengan utang. Utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar pihak lain, sedangkan piutang merupakan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain. Piutang usaha bertambah sebesar Rp1.800.000 dan pendapatan jasa bertambah sebesar Rp1.800.000. Maka, jurnal umumnya pada tanggal 11 Desember, piutang usaha didebit sebesar 1.800.000, pendapatan jasa dikredit Rp1.800.000. Next, transaksi tanggal 15 Desember, seorang pelanggan membayar tunai sebesar 500.000 atas jasa salon yang telah diberikan. Kas bertambah 500.000 dan pendapatan jasa bertambah sebesar 500.000. Maka, jurnal umumnya pada tanggal 15 Desember, kas didebit 500.000, pendapatan jasa dikredit sebesar 500.000. Next, transaksi tanggal 18 Desember. Perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan atas piutang yang sebelumnya dicatat pada tanggal 11 Desember. Kas bertambah sebesar Rp1.800.000 karena perusahaan menerima uang. Piutang usaha berkurang sebesar Rp1.800.000 karena pelanggan telah melunasi kewajibannya. Pada transaksi ini tidak ada pendapatan baru. Pendapatan telah diakui ketika jasa selesai diberikan pada tanggal 11 Desember. Maka, jurnal umumnya pada tanggal 18 Desember, kas didebit Rp1.800.000, piutang usaha dikredit Rp1.800.000. Setelah pembayaran diterima, saldo piutang dari transaksi tersebut menjadi 0. Next, transaksi tanggal 25 Desember. Perusahaan membayar 1 juta untuk biaya listrik, air, dan telepon. Karena perusahaan membayar biaya operasional, kas berkurang sebesar Rp1 juta. Beban listrik, air, dan telepon bertambah sebesar Rp1 juta. Maka jurnal umumnya pada tanggal 25 Desember, beban listrik, air, dan telepon didebit 1 juta, kas dikredit 1 juta. Next, transaksi tanggal 28 Desember. Zizi mengambil uang perusahaan sebesar Rp1.700.000 untuk keperluan pribadi. Pengambilan uang perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi disebut prive. Prive bukan beban perusahaan karena pengambilan tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan operasional salon. Prive merupakan pengurangan modal pemilik. Prive Zizi bertambah sebesar Rp1.700.000 dan kas berkurang sebesar Rp1.700.000. Maka pencatatan jurnal umumnya, Prive Zizi didebit Rp1.700.000, kas dikredit Rp1.700.000. Setelah seluruh transaksi dianalisis, semua transaksi disusun menjadi satu jurnal umum
berdasarkan urutan tanggal. Jumlah debit dan kredit dalam jurnal umum harus sama. Jika tidak sama, pencatatan harus diperiksa kembali sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini adalah semua transaksi disusun menjadi satu jurnal umum berdasarkan urutan tanggal, yang dimana ada judul laporan, terdiri atas 3 baris informasi laporan, yang di atasnya ada jurnal umum, nama perusahaan, periodenya. Yang kedua ada halaman jurnal, ditulis di bagian atas laporan. Yang ketiga ada kolom ref. Kolom ref saat pengisian jurnal umum awal memang sengaja dikosongkan, dikarenakan ini masih step dalam jurnal umum. Label pada referensi itu akan diisi pada step berikutnya. Bagian selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar adalah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Bentuk-bentuk buku besar yaitu pertama ada buku besar bentuk T, yaitu buku besar sederhana yang berbentuk seperti huruf T. Sisi kiri digunakan untuk mencatat debit, sedangkan sisi kanan digunakan untuk mencatat kredit. Yang kedua ada buku besar 3 kolom, yang memiliki kolom debit, kredit, dan saldo. Ketiga, buku besar 4 kolom, yang memiliki kolom debit, kredit, saldo debit, dan saldo kredit. Buku besar 4 kolom cukup sering digunakan karena posisi saldo setiap akun dapat dilihat dengan lebih jelas. Kita membuat buku besar tidak perlu membutuhkan informasi tambahan lainnya. Cukup menggunakan informasi jurnal umum, maka data itu kita kelola lebih lanjut. Seperti contoh pada tanggal 1 Desember, jurnal umum menunjukkan kas di sebelah debit sebesar 50 juta, modal ZIZI di sebelah kredit sebesar 50 juta. Karena terdapat 2 akun, transaksi tersebut dipindahkan ke 2 buku besar, yaitu buku besar kas dan buku besar modal ZIZI. Pada buku besar kas, kita menuliskan tanggal 1 Desember. Pada kolom keterangan dapat ditulis setoran modal awal, karena kas pada jurnal umum berada di sebelah debit sebesar 50 juta, angka tersebut dipindahkan ke kolom debit, buku besar kas. Saldo kas setelah transaksi pertama adalah debit 50 juta. Keterangan dalam buku besar tidak memiliki satu kalimat baku. Keterangan dapat dibuat singkat, padat, dan jelas. Keterangan tersebut sebaiknya konsisten dengan penjelasan yang digunakan dalam jurnal umum. Selanjutnya itu posting ke buku besar modal. Pada buku besar modal ZIZI, tanggal transaksi juga ditulis tanggal 1 Desember. Karena modal ZIZI berada di sebelah kredit sebesar 50 juta, angka tersebut dipindahkan ke kolom kredit. Saldo modal ZIZI adalah kredit 50 juta. Setiap akun memiliki nomor akun. Nomor akun dapat berbeda sesuai dengan sistem perusahaan atau referensi yang digunakan. Sebagai contoh, akun modal dapat menggunakan nomor 311 dan utang usaha dapat menggunakan nomor 211. Yang terpenting adalah nomor akun harus digunakan secara konsisten. Selanjutnya itu pada tanggal 2. Ketika dalam satu akun terdapat lebih dari satu transaksi, kita harus menghitung saldo setelah setiap transaksi. Aturannya itu sebagai berikut. Apabila saldo sebelumnya dan transaksi baru berada pada sisi yang sama, keduanya dijumlahkan. Apabila saldo sebelumnya dan transaksi baru berada pada sisi yang berbeda, keduanya dikurangkan atau diselisihkan.
Saldo akhir diletakkan pada sisi yang memiliki jumlah lebih besar. Sebagai contoh, saldo awal kas pada tanggal 1 Desember adalah debit 50 juta. Pada tanggal 2 Desember, kas berkurang karena pembayaran sewa sebesar 10 juta. Pengurangan kas dicatat di sebelah kredit. Karena debit dan kredit berada pada sisi yang berbeda, keduanya diselisihkan. 50 juta dikurangi 10 juta, menghasilkan 40 juta. Saldo kas setelah transaksi tanggal 2 Desember adalah debit 40 juta. Pada tanggal 3 Desember, kas kembali berkurang sebesar 2 juta karena pembelian perlengkapan. Saldo sebelumnya adalah debit 40 juta, sedangkan transaksi baru berada di sebelah kredit sebesar 2 juta. Karena sisinya berbeda, saldo dihitung 40 juta dikurangi 2 juta menghasilkan 38 juta. Saldo kas menjadi debit 38 juta. Proses tersebut dilanjutkan untuk seluruh transaksi kas sampai diperoleh saldo akhir kas sebesar Rp37.100.000. Posting buku besar sebaiknya dilakukan secara berurutan per transaksi. Hal ini membantu mencegah adanya transaksi yang terlewat. Lanjut, kita posting ke akun piutang usaha. Piutang usaha memiliki transaksi pada tanggal 11 Desember dan 18 Desember. Yang dimana tanggal 11 Desember, piutang usaha bertambah di sebelah debit sebesar 1.800.000. Tanggal 18 Desember, piutang usaha berkurang di sebelah kredit sebesar 1.800.000. Karena nilai debit dan kredit sama, saldo piutang usaha menjadi 0. Lanjut, kita ke posting akun perlengkapan. Yang dimana akun perlengkapan hanya memiliki satu transaksi sebelum penyesuaian, yaitu pembelian perlengkapan sebesar 2 juta. Karena perlengkapan bertambah, angka tersebut dicatat di sebelah debit. Saldo perlengkapan sebelum penyesuaian adalah debit 2 juta. Selanjutnya, posting akun sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka bertambah sebesar 10 juta dan dicatat di sebelah debit. Saldo sebelum penyesuaian adalah debit 10 juta. Selanjutnya yaitu posting akun peralatan. Peralatan bertambah sebesar 10 juta dan dicatat di sebelah debit. Saldo peralatan adalah 10 juta di debit. Selanjutnya yaitu akun utang usaha. Utang usaha bertambah sebesar 6 juta. Karena utang bertambah, pencatatan berada di sebelah kredit. Maka pencatatan di buku besar yaitu beli peralatan di kredit sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya posting akun modal ke buku besar, yaitu modal Zizi bertambah sebesar 50 juta, yang dimana modal Zizi di kredit sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya yaitu posting akun Prive ke buku besar, yaitu Prive Zizi bertambah sebesar 1.700.000 rupiah. Karena Prive mengurangi modal, saldo normalnya berada di sebelah debit, maka saldo Prive Zizi adalah di debit 1.700.000 rupiah. Selanjutnya posting akun pendapatan jasa. Pendapatan jasa berasal dari 3 transaksi, yaitu pada tanggal 10 Desember 3.500.000, pada tanggal 11 Desember 1.800.000, pada tanggal 15 Desember 500.000. Ketiga transaksi berada di sebelah kredit karena semuanya berada
Pada sisi yang sama, jumlahnya itu dijumlahkan, yaitu 3.500.000 ditambah 1.800.000 ditambah 500 menghasilkan 5.800.000 rupiah. Saldo pendapatan jasa sebelum penyesuaian adalah kredit 5.800.000 rupiah. Selanjutnya, posting beban listrik, air, dan telepon. Beban listrik, air, dan telepon bertambah sebesar 1 juta. Beban memiliki saldo normal debit. Maka, saldo beban listrik, air, dan telepon adalah di debit, yaitu 1 juta. Selanjutnya, posting ke neraca saldo, yaitu suatu lembar kerja pembukuan yang di dalamnya saldo-saldo seluruh buku besar disusun menjadi jumlah kolom rekening debit dan kredit yang sama besarnya. Data neraca saldo berasal dari saldo akhir setiap akun di buku besar. Sebagai contoh, saldo akhir pendapatan jasa sebelum penyesuaian adalah di kredit 5.800.000 rupiah. Jumlah tersebut dipindahkan ke kolom kredit neraca saldo. Bentuk neraca saldo terdiri atas nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Selanjutnya yaitu neraca saldo harus memiliki judul 3 baris, yaitu adanya judul laporan, nama perusahaan, dan periode. Semua saldo akhir tahun dipindahkan sesuai dengan posisinya, yaitu saldo debit dipindahkan ke kolom debit, saldo kredit dipindahkan ke kolom kredit. Setelah itu, seluruh kolom debit dijumlahkan dan seluruh kolom kredit dijumlahkan. Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Apabila jumlah debit dan kredit tidak sama, proses tidak boleh dilanjutkan. Kita harus memeriksa kembali kemungkinan kesalahan. Misalnya, yang pertama, salah memindahkan angka dari jurnal umum ke buku besar. Yang kedua, salah menempatkan debit menjadi kredit. Yang ketiga, salah menghitung saldo buku besar. Yang keempat, ada transaksi yang belum diposting. Yang kelima, ada saldo yang belum dipindahkan ke neraca saldo. Walaupun neraca saldo telah seimbang, hal tersebut belum menjamin bahwa seluruh pencatatan benar. Akan tetapi, keseimbangan debit dan kredit menunjukkan bahwa secara matematis pencatatan telah dilakukan dengan jumlah yang sama. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo di buku besar guna kepentingan pelaporan keuangan di akhir periode. Dari jurnal penyesuaian ini kita mengambil 5 informasi saja, yaitu jurnal penyesuaian ini berbeda dengan neraca saldo dan buku besar tersebut, yang dimana tidak membutuhkan informasi. Dan pada jurnal penyesuaian ini kita perlu membutuhkan informasi tambahan. Pada penyesuaian pertama yaitu pada akhir periode diketahui bahwa perlengkapan yang masih tersisa sebesar Rp800.000, yang dimana analisisnya yaitu saldo perlengkapan sebelum penyesuaian sebesar 2 juta. Perlengkapan yang telah digunakan dihitung sebagai berikut, yaitu 2 juta dikurangi 800.000, menghasilkan 1.200.000 rupiah. Nilai 1.200.000 rupiah merupakan perlengkapan yang telah digunakan selama periode berjalan. Bagian yang telah digunakan harus diakui sebagai beban perlengkapan. Beban perlengkapan bertambah sebesar Rp1.200.000, sedangkan akun perlengkapan berkurang sebesar Rp1.200.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu pada tanggal 31 Desember, beban perlengkapan
di debit sebesar Rp1.200.000, perlengkapan di kredit sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya yaitu penyesuaian yang kedua, sewa yang telah digunakan. Perusahaan membayar sewa sebesar 10 juta untuk 4 bulan sampai akhir Desember. Sewa telah digunakan selama 1 bulan. Maka beban sewa untuk 1 bulan dihitung 10 juta dibagi 4 bulan menghasilkan Rp2.500.000 per bulan. Karena 1 bulan telah digunakan, beban sewa yang harus diakui sebesar Rp2.500.000. Beban sewa bertambah, sedangkan sewa dibayar di muka berkurang. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu pada tanggal 31 Desember, beban sewa Rp2.500.000, sewa dibayar di muka di kredit Rp2.500.000. Selanjutnya penyesuaian ketiga, yaitu penyusutan peralatan. Pada akhir periode, peralatan diperkirakan mengalami penyusutan sebesar Rp700.000. Maka penyusutan menunjukkan berkurangnya manfaat ekonomis peralatan akibat pemakaian waktu atau faktor lainnya. Beban penyusutan peralatan bertambah sebesar Rp700.000. Sebagai pengurang nilai peralatan, digunakan akun akumulasi penyusutan peralatan. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan di debit sebesar Rp700.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp700.000. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian keempat, gaji yang belum dibayar. Pada akhir periode, perusahaan memiliki tanggungan gaji yang belum dibayar sebesar 2 juta. Walaupun belum dibayar, beban gaji tetap harus diakui karena karyawan telah bekerja pada periode tersebut. Beban gaji bertambah sebesar 2 juta. Karena perusahaan belum membayar, timbul utang gaji sebesar 2 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji di debit 2 juta dan utang gaji di kredit 2 juta. Selanjutnya yaitu penyesuaian kelima, pendapatan yang harus diterima. Penyesuaian telah menyelesaikan pekerjaan senilai 4 juta, tetapi jumlah tersebut belum ditagih atau belum dibayar oleh pelanggan. Karena jasa telah selesai diberikan, pendapatan harus diakui. Karena pembayaran belum diterima, perusahaan memiliki piutang usaha. Maka jurnal penyesuaiannya, piutang usaha di debit 4 juta dan pendapatan jasa di kredit 4 juta. Selanjutnya yaitu bentuk jurnal penyesuaian. Bentuk jurnal penyesuaian sama seperti jurnal umum karena keduanya sama-sama berbentuk jurnal. Kolomnya terdiri atas tanggal, nama akun, dan keterangan, referensi, debit, dan kredit. Judulnya adalah jurnal penyesuaian, Salon Gen Z Selalu Bahagia, periode 31 Desember 2023. Berbeda dengan jurnal umum yang mencatat banyak tanggal selama bulan Desember, seluruh jurnal penyesuaian dicatat pada tanggal 31 Desember, karena penyesuaian menunjukkan kondisi akun pada akhir periode. Maka, jumlah debit jurnal penyesuaian adalah 1.200.000 ditambah 2.500.000 ditambah 700 ditambah 2 juta ditambah 4 juta sehingga totalnya Rp10.400.000. Maka jumlah kredit juga harus sebesar Rp10.400.000. Apabila jumlah debit dan kredit tidak seimbang, pencatatan harus diperiksa kembali. Maka, semua jurnal harus selalu diposting ke buku besar. Oleh karena itu, setelah jurnal penyesuaian selesai, setiap akun dalam jurnal penyesuaian dipindahkan ke buku besar, yang dimana beban perlengkapan diposting ke buku besar,
Beban perlengkapan. Perlengkapan diposting ke buku besar perlengkapan. Selanjutnya, beban sewa itu diposting ke buku besar beban sewa. Sewa dibayar di muka diposting ke buku besar sewa dibayar di muka. Beban penyusutan peralatan diposting ke buku besar beban penyusutan. Akumulasi penyusutan diposting ke buku besar akumulasi penyusutan. Beban gaji diposting ke buku besar beban gaji. Utang gaji diposting ke buku besar utang gaji. Piutang usaha diposting ke buku besar piutang usaha. Pendapatan jasa diposting ke buku besar pendapatan jasa. Aturan perhitungan saldo tetap sama apabila transaksi baru berada pada sisi yang sama dengan saldo sebelumnya, jumlahnya ditambahkan. Apabila berada pada sisi yang berbeda, jumlahnya diselisihkan. Sebagai contoh, saldo pendapatan jasa sebelum penyesuaian adalah dikredit sebesar Rp5.800.000. Penyesuaian pendapatan juga berada di sebelah kredit sebesar 4 juta. Karena berada pada sisi yang sama, keduanya dijumlahkan menghasilkan Rp9.800.000. Kolom referensi pada jurnal penyesuaian diisi menggunakan nomor akun. Sementara itu, kolom referensi pada buku besar dapat ditulis AJP 01 yang menunjukkan bahwa transaksi berasal dari ayat jurnal penyesuaian halaman pertama. Setelah jurnal penyesuaian diposting ke buku besar, kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian atau adjust trial balance. Neraca saldo setelah penyesuaian berisi saldo akhir seluruh akun setelah memperhitungkan jurnal penyesuaian. Cara membuatnya sama dengan neraca saldo sebelumnya. Kita mengambil saldo akhir setiap akun dari buku besar setelah penyesuaian. Akun yang tidak mengalami penyesuaian tetap menggunakan saldo sebelumnya. Sebagai contoh, akun kas tidak mengalami penyesuaian. Oleh karena itu, saldo kas tetap sebesar Rp30.100.000. Piutang usaha sebelum penyesuaian memiliki saldo 0 karena telah dilunasi. Setelah penyesuaian terdapat pendapatan yang masih harus diterima sebesar 4 juta. Oleh karena itu, saldo piutang usaha setelah penyesuaian menjadi 4 juta. Perlengkapan sebelum penyesuaian sebesar 2 juta, setelah dikurangi perlengkapan yang digunakan sebesar 1.200.000. Saldo perlengkapan menjadi Rp800.000. Sewa dibayar di muka sebelumnya sebesar 10 juta, setelah dikurangi beban sewa 1 bulan sebesar 2.500.000. Saldonya menjadi 7.500.000. Peralatan tetap sebesar 10 juta. Akumulasi penyusutan peralatan memiliki saldo kredit 700.000. Utang usaha tetap sebesar 6 juta. Utang gaji menjadi 2 juta. Modal Zizi sebelum penutupan tetap sebesar 50 juta. Prive Zizi sebesar 1.700.000. Pendapatan jasa setelah penyesuaian sebesar 9.800.000. Beban setelah penyesuaian terdiri atas beban listrik, air, dan telepon 1 juta, beban perlengkapan 1.200.000, beban sewa 2.500.000, beban penyusutan peralatan 700, beban gaji 2 juta. Jumlah seluruh beban adalah Rp8.400.000 apabila beban listrik, air, dan telepon menggunakan angka 1 juta seperti pada transaksi yang dijelaskan. Dan juga judul neraca saldo setelah penyesuaian tetap terdiri atas 3 baris, yaitu yang pertama ada judul laporannya, yang kedua ada nama perusahaan dan periode. Selanjutnya yaitu kertas kerja atau neraca lajur, yaitu dokumen berbentuk kolom yang berfungsi sebagai alat penyusunan
Laporan keuangan. Tahap berikutnya adalah membuat kertas kerja yang juga disebut sebagai neraca lajur atau worksheet. Kertas kerja bukan laporan keuangan dan tidak wajib dibuat. Kertas kerja merupakan alat bantu yang digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja dapat terdiri atas 8 kolom, 10 kolom, atau 12 kolom. Dalam pembahasan ini digunakan kertas kerja 10 kolom. Yang dimaksud 10 kolom adalah 10 kolom yang berisi angka debit dan kredit. Kertas kerja 10 kolom itu terdiri atas 1. Neraca saldo debit, neraca saldo kredit, penyesuaian debit, penyesuaian kredit, neraca saldo disesuaikan debit, neraca saldo disesuaikan kredit, laba rugi debit, laba rugi kredit, neraca debit, neraca kredit. Selain 10 kolom tersebut, terdapat kolom nomor dan nama akun. Langkah pertama adalah memindahkan seluruh nama akun dan saldonya dari neraca saldo ke kolom neraca saldo pada kertas kerja. Akun dipindahkan mulai dari kas hingga akun beban akhir. Saldo debit dipindahkan ke kolom debit, saldo kredit dipindahkan ke kolom kredit. Setelah seluruh saldo dipindahkan, kolom debit dan kredit dijumlahkan. Jumlahnya harus sama dengan jumlah pada neraca saldo. Selanjutnya, setelah neraca saldo dipindahkan, data jurnal penyesuaian dimasukkan ke kolom penyesuaian. Sebagai contoh, dalam jurnal penyesuaian terdapat piutang usaha di debit 4 juta, pendapatan jasa di kredit 4 juta. Maka, pada baris piutang usaha, angka 4 juta dimasukkan ke kolom penyesuaian debit. Pada baris pendapatan jasa, angka 4 juta dimasukkan ke kolom penyesuaian kredit. Apabila dalam jurnal penyesuaian terdapat akun yang belum ada pada neraca saldo, akun tersebut harus ditambahkan sebagai akun baru. Sebagai contoh, beban gaji dan utang gaji belum ada pada neraca saldo sebelum penyesuaian. Oleh karena itu, kedua akun tersebut ditambahkan pada kertas kerja. Beban gaji 2 juta dimasukkan ke kolom penyesuaian debit. Utang gaji 2 juta dimasukkan ke kolom penyesuaian kredit. Semua data jurnal penyesuaian dipindahkan dengan aturan debit dan kredit. Aturan debit ke debit dan kredit ke kredit. Dalam kolom penyesuaian, kita tidak perlu langsung menghitung saldo. Kita hanya memindahkan angka dari jurnal penyesuaian. Setelah semua penyesuaian dipindahkan, kolom debit dan kredit dijumlahkan. Jumlah debit penyesuaian sebesar 10.400.000 dan jumlah kredit juga sebesar 10.400.000. Jika jumlahnya tidak sama, kertas kerja tidak boleh dilanjutkan. Selanjutnya, kolom neraca saldo disesuaikan diperoleh dengan menggabungkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Aturan sama seperti menghitung saldo buku besar. Apabila neraca saldo dan penyesuaian berada pada sisi yang sama, keduanya dijumlahkan. Apabila berada pada sisi yang berbeda, keduanya dikurangkan. Sebagai contoh, kas memiliki saldo debit Rp37.100.000 dan tidak mengalami penyesuaian. Oleh karena itu, angka Rp37.100.000 langsung dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan debit. Piutang usaha memiliki penyesuaian debit sebesar 4 juta karena saldo sebelum penyesuaian 0, saldo setelah penyesuaian menjadi di debit 4 juta. Perlengkapan memiliki saldo debit 2 juta dan penyesuaian di kredit 1.200.000.
Karena sisi debit dan kredit berbeda, keduanya diselisihkan. 2 juta dikurangi 1.200.000 menghasilkan 800.000. Saldo 800.000 ditempatkan di kolom neraca saldo disesuaikan debit karena sisi debit lebih besar. Pendapatan jasa memiliki saldo kredit 5.800.000 dan penyesuaian kredit 4 juta. Karena keduanya berada pada sisi yang sama, jumlahnya dijumlahkan menjadi kredit 9.800.000. Akun baru seperti beban gaji hanya memiliki angka di kolom penyesuaian. Karena tidak memiliki saldo sebelumnya, angka tersebut langsung dipindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Setelah seluruh saldo dihitung, jumlah debit dan kredit neraca saldo disesuaikan harus sama. Selanjutnya, pada tahap ini setiap akun harus dipilih untuk dimasukkan ke salah satu kelompok, yaitu kolom laba, rugi, atau kolom neraca. Satu akun tidak boleh dimasukkan ke kedua kelompok. Akun pendapatan dan seluruh akun beban dimasukkan ke kolom laba rugi. Akun harta, utang, modal, dan prive dimasukkan ke kolom neraca. Contohnya, kas merupakan harta. Oleh karena itu, saldo kas dipindahkan ke kolom neraca debit. Utang usaha merupakan kewajiban, oleh karena itu saldo utang usaha dipindahkan ke kolom neraca kredit. Pendapatan jasa dipindahkan ke kolom laba rugi kredit. Semua akun beban dipindahkan ke kolom laba rugi debit. Ketika memindahkan ke kolom laba rugi dan neraca, perhatian hanya diarahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom neraca saldo dan penyesuaian tidak lagi digunakan. Setelah seluruh akun dipindahkan, kolom laba rugi dijumlahkan. Berdasarkan angka yang digunakan dalam materi, jumlah kredit laba rugi atau pendapatan adalah Rp9.800.000. Jumlah debit laba rugi atau beban adalah Rp7.400.000. Selisihnya adalah 9.800.000 dikurangi 7.400.000 menghasilkan Rp2.400.000. Karena pendapatan lebih besar dari beban, perusahaan memperoleh laba besar Rp2.400.000. Agar kolom laba rugi seimbang, laba 2.400.000 ditempatkan pada sisi debit, yaitu sisi yang jumlahnya lebih kecil. Pada kolom neraca, laba 2.400.000 ditempatkan pada sisi kredit karena laba menambahkan modal pemilik. Setelah laba dimasukkan, jumlah debit dan kredit pada kolom laba rugi harus sama. Jumlah debit dan kredit pada kolom neraca juga harus sama. Angka laba yang ditempatkan pada kolom laba rugi harus sama dengan angka laba pada kolom neraca. Apabila perusahaan mengalami rugi, posisi selisihnya akan berkebalikan. Rugi ditempatkan pada sisi kredit, kolom laba rugi, dan sisi debit, kolom neraca. Dengan demikian, kertas kerja membantu kita mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami kerugian sebelum menyusun laporan keuangan. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan, yaitu sebuah catatan yang berisikan informasi formal dari aktivitas keuangan dan posisi keuangan bisnis dalam satu periode akuntansi. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement, adalah laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Berikut adalah laporan dari laporan laba rugi yang dilihat dari pendapatan, beban, serta laba atau rugi perusahaan selama satu periode tertentu. Dalam laporan akuntansi, angka yang berada dalam tanda kurung biasanya menunjukkan jumlah yang mengurangi. Jika jumlah beban lebih besar dari pendapatan,
perusahaan mengalami rugi bersih. Sebaliknya, jika pendapatan lebih besar dari beban, perusahaan memperoleh laba bersih. Nilai laba pada laporan laba rugi harus sama dengan nilai laba yang terdapat pada kertas kerja. Yang kedua ada laporan perubahan modal atau Owner's Equity Statement. Adalah laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana modal berubah dan penyebabnya. Berikut adalah laporan perubahan modal menunjukkan perubahan modal pemilik selama satu periode. Perubahan modal dapat terjadi karena adanya setoran modal, laba atau rugi, dan prive. Modal awal Zizi sebesar 50 juta, laba bersih atau laba usahanya sebesar 2.400.000 yang diambil dari laporan laba rugi. Prive Zizi sebesar 1.700.000, maka penambahan modal bersih dihitung sebagai berikut, yaitu 2.400.000 dikurangi 1.700.000 yang menghasilkan 700.000. Karena hasilnya positif, jumlah tersebut disebut penambahan modal. Maka modal akhir dihitung 50 juta ditambah 700 yang menghasilkan 50.700.000 rupiah. Apabila laba dikurangi prive menghasilkan angka negatif, jumlah tersebut disebut pengurangan modal. Modal akhir sebesar 50.700.000 akan digunakan dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan, merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Laporan posisi keuangan harus mengikuti persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dalam laporan ini, harta atau aset dapat dibagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar terdiri dari atas akun-akun yang relatif mudah digunakan atau dicairkan dalam waktu dekat. Berdasarkan data setelah penyesuaian, aset lancar mengikuti kas sebesar 37.100.000 rupiah, piutang usaha 4 juta, perlengkapan 800.000, sewa dibayar di muka 7.500.000 rupiah. Jumlah aset lancar yaitu sebesar 49.400.000 rupiah. Aset tetap yaitu peralatan dicatat sebesar 10 juta. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 700.000 merupakan pengurangan peralatan. Nilai buku peralatan dihitung 10 juta dikurangi 700.000 rupiah menghasilkan 9.300.000 rupiah. Total aset dihitung 49.400.000 ditambah 9.300.000 menghasilkan 58.700.000 rupiah. Utang terdiri dari utang usaha dan utang gaji, yaitu utang usaha 6 juta, utang gajinya 2 juta, menjadi jumlah utangnya itu 8 juta. Selanjutnya modal yang digunakan dalam laporan posisi keuangan harus merupakan modal akhir, bukan modal awal. Modal akhir Zizi sebesar 50.700.000 rupiah. Jumlah utang dan modal 8 juta ditambah 50.700.000 rupiah menghasilkan 58.700.000 rupiah. Dengan demikian, total asetnya 58.700.000 rupiah. Total utang dan modalnya 58.700.000 rupiah. Keduanya seimbang atau balance. Apabila laporan posisi keuangan tidak balance, kita harus memeriksa kembali laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca saldo setelah penyesuaian, atau proses pemindahan akun. Modal akhir harus diambil dari laporan perubahan modal. Jika yang digunakan adalah modal awal, laporan posisi keuangan tidak akan balance. Selanjutnya yaitu jurnal penutup, jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun pada laporan laba atau rugi dan akun prive oleh pemilik.
Jurnal penutup digunakan untuk menutup akun-akun sementara atau akun nominal agar saldonya menjadi nol pada akhir periode. Dalam perusahaan jasa, terdapat 4 kelompok akun yang ditutup, yaitu pertama pendapatan, yang kedua beban, yang ketiga ikhtisar laba rugi, yang keempat ada prive. Akun aset, utang, dan ekuitas tidak ditutup karena saldonya akan digunakan pada periode berikutnya. Data jurnal penutup dapat diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya, posting ke buku besar. Yang pertama, penutupan pendapatan. Pendapatan jasa memiliki saldo normal kredit sebesar 9.800.000. Agar saldo pendapatan menjadi nol, pendapatan harus didebit sebesar 9.800.000. Maka jurnalnya yaitu pendapatan jasa didebit 9.800.000, ikhtisar laba rugi dikredit 9.800.000. Selanjutnya ada penutupan beban. Seluruh akun beban memiliki saldo normal debit. Agar saldo akun beban menjadi nol, seluruh akun beban harus dikredit. Selanjutnya yaitu penutupan ikhtisar laba rugi. Setelah pendapatan dan beban ditutup, saldo ikhtisar laba rugi menunjukkan laba bersih. Selanjutnya yaitu jurnal penutup pada akun beban perlengkapan dan beban penyusutan peralatan, yang sama halnya dengan beban sewa, tinggal dimasukkan dan disesuaikan saja dengan nama akun-akun atau keterangan yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu penutupan prive. Setelah jurnal penutup dibuat, seluruh akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive memiliki saldo nol. Oke, yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Setelah jurnal penutup diposting, kita menyusun neraca saldo penutupan atau post-closing trial balance. Neraca saldo setelah penutupan hanya berisi akun permanen, yaitu ada harta atau aset, utang atau liabilitas, modal atau ekuitas. Akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive tidak dicantumkan karena saldonya telah menjadi nol. Terus, jika dalam neraca saldo setelah penutupan masih terdapat akun pendapatan atau beban, berarti terdapat kesalahan dalam jurnal penutup atau proses posting. Akun tersebut sebenarnya tidak hilang secara permanen, akunnya tetap ada, tetapi saldonya menjadi nol dan siap digunakan kembali menjadi periode berikutnya. Selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Tujuannya untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya. Jurnal pembalik ini bersifat opsional. Perusahaan boleh membuatnya dan boleh juga tidak membuatnya. Walaupun tidak wajib, jurnal pembalik dapat mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode berikutnya. Apabila dalam jurnal penyesuaian, suatu akun berada di sebelah debit, namun dalam jurnal pembalik akun tersebut ditempatkan di sebelah kredit. Sebaliknya, apabila dalam jurnal penyesuaian suatu akun berada di sebelah kredit, dalam jurnal pembalik akun tersebut ditempatkan di sebelah debit. Jumlahnya tetap sama, hanya posisi debit dan kredit yang dibalik. Tidak semua jurnal penyesuaian harus dibalik. Secara umum, terdapat 4 jenis penyesuaian yang dapat dibalik, yaitu pertama, pendapatan yang masih harus diterima, yang kedua, beban atau utang yang masih harus dibayar, yang ketiga, beban dibayar di muka pada awalnya dicatat sebagai beban, yang keempat, pendapatan diterima di muka yang pada awalnya dicatat sebagai pendapatan. Yaitu di mana pada jurnal penyesuaian piutang usaha itu didebit dan pendapatan jasa dikredit. Maka pada jurnal pembalik pendapatan jasa didebit dan piutang usaha dikredit. Pada jurnal pembalikan gaji yang masih harus dibayar di jurnal penyesuaian
beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Maka pada jurnal pembalik, utang gaji di debit dan beban gaji di kredit. Selanjutnya yaitu pembalikan pendapatan yang masih harus diterima di jurnal penyesuaian, piutang usaha di debit, pendapatan jasa di kredit. Maka di jurnal pembalik, pendapatan jasa di debit, piutang usaha di kredit. Selanjutnya posting jurnal pembalik. Jurnal pembalik juga diposting ke buku besar. Pendapatan jasa, piutang usaha, utang gaji, dan beban gaji diperbarui sesuai dengan jurnal pembalik. Kolom referensi pada buku besar dapat menggunakan kode jurnal pembalik, misalnya JPB 01. Setelah jurnal pembalik diposting, perusahaan dapat menyusun neraca saldo awal atau neraca saldo setelah pembalikan. Neraca tersebut menjadi dasar untuk memulai pencatatan pada periode akuntansi berikutnya. Seperti tahapan lainnya, jumlah debit dan kredit harus tetap balance. Transaksi tersebut dianalisis dan dicatat dalam jurnal umum. Dan juga setelah itu transaksi diposting ke buku besar. Saldo akhir buku besar dirangkum dalam neraca saldo. Pada akhir periode, perusahaan membuat jurnal penyesuaian agar saldo akun menunjukkan keadaan sebenarnya. Jurnal penyesuaian kemudian diposting kembali ke buku besar dan digunakan untuk menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, perusahaan dapat membuat kertas kerja atau neraca lajur. Setelah itu, perusahaan penyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Selanjutnya, akun sementara ditutup melalui jurnal penutup. Setelah jurnal penutup diposting, perusahaan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Pada awal periode berikutnya, perusahaan dapat membuat jurnal pembalik untuk mempermudah pencatatan transaksi tertentu. Dalam setiap tahap, ketelitian sangat dibutuhkan. Kesalahan pada jurnal umum dapat mempengaruhi buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, hingga laporan keuangan. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dianalisis secara perlahan, posisi debit dan kredit harus diperiksa, serta jumlah debit dan kredit harus seimbang. Demikian pembahasan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa secara lengkap, mulai dari jurnal umum hingga jurnal pembalik. Semoga pembahasan ini dapat membantu kita memahami proses penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.